Assalamualaikum semuanya. Yuk kita nostalgia lagi ke jajanan sekolah. Ini tuh favorit aku pas masih sekolah dulu teman-teman. Jadi yuk langsung aja kita stay tune. Langsung aja di langkah pertama, karena di tempat aku tuh hujan-hujan terus dan kebetulan aku tuh lagi pengen banget jajanan ini. Jadi aku bakalan kasih sedikit alternatif kali ya. Ini pertama kita siapin dulu kerupuk yang kita mau goreng ya teman-teman ya. Ini untuk jenis kerupuknya kalau nggak salah sih kerupuk kecipir ya teman-teman ya. Ya kecipir mentah, kerupuk kecipir mentah gitu. Kalau kalian butuh referensi belinya di mana, so langsung aja cek di deskripsi ya. Kalau di tempat kalian ada, ngomongnya sih ini kerupuk kecipir teman-teman. Sebenarnya setelah ditaruh di loyang seperti ini seharusnya dijemur karena hampir 24 jam isinya mendung sama gerimis. Jadi aku alternatifnya tuh pakai blower gitu loh teman-teman. Ini tuh blower mini yang biasanya buat ngebungkus atau ngelelehin packingan gitu. Jadi ini tuh aku panasin kayak gini aja ya teman-teman ya. Ini tuh hampir mirip kayak hair dryer, tapi kalau hair dryer kan panasnya masih normal ya, nggak bisa ngelelehin plastik. Kalau ini tuh bisa ngelelehin plastik teman-teman, jadi dia tuh lebih panas gitu. Kalau kalian pengen tahu bahan belinya di mana, terus ini tuh apa, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Aku ngejelasinnya juga bingung, tapi kalau kalian bisa lihat produknya terus belinya di mana kan lebih enak gitu. Jadi langsung aja klik link di deskripsi ya teman-teman ya. Ini tuh kayak blower atau apa gitu, aku lupa namanya. Cuman ini tuh buat ngepacking gitu loh teman-teman. Biasanya buat segel-segel gitu. Pakainya ini karena ini tuh lagi nggak berfungsi di aku, jadi aku manfaatin buat ngeringin kerupuk ini teman-teman. Ini kurang lebih aku keringin 10 menitan gitu, biar nanti tuh hasil kerupuknya nggak bantet dan mekarnya maksimal. Tapi sebenarnya kalau ada panas dari matahari aku pasti bakal pakai matahari, cuman karena nggak ada jadi aku pakai blower aja. Kalau menurut kalian udah kering, udah selesai dipanasin, kita langsung aja siap goreng ya teman-teman ya. Seperti biasa aku bakal siapin minyak goreng secukupnya. Aku panasin dulu minyaknya sampai bener-bener panas. Setelah panas langsung aja aku masukin kerupuknya. Cara ngegorengnya ini sambil diangkat kayak gini ya teman-teman ya. Jadi jangan dibiarin di minyak terus, jadi kita sedikit-sedikit sambil diangkat ke atas, terus biarin dia ngembang sedikit, terus kita masukin lagi ke minyak goreng. Kalau udah maksimal mekarnya seperti ini, kita goreng sesaat biar dia tuh matengnya sampai ke dalam-dalam. Terlihatnya dia tuh udah mateng teman-teman, tapi kalau kita langsung angkat biasanya dalamnya masih mentah. Jadi saran dari aku gorengnya seperti itu tadi ya teman-teman ya. Kalau udah dimasukin kita bantu diangkat seperti ini, jadi pakai sirokan gitu, diangkat sebentar sampai dia tuh punya waktu buat dia ngembang. Setelah itu kita masukin lagi ke minyak goreng. Kalau masih mekarnya belum maksimal, kita lakuin yang sama, kita naikin dulu kerupuknya. Kalau dia udah ngembang lagi, kita masukin ke dalam minyak lagi. Soalnya kalau kita diemin di dalam minyak terus, dia tuh bantet teman-teman, jadi dia tuh ngembangnya nggak maksimal. Jadi walaupun udah kita jemur, ya kayak di dalamnya masih mentah gitu kalau kita nggak tahu teknik ngegoreng kerupuk. Kalau menurut kalian gelembungnya udah kecil-kecil banget dan udah siap diangkat, kita langsung aja angkat ya teman-teman ya. Jadi ngangkatnya nunggu sampai gelembungnya tuh bener-bener sedikit. Kalau kalian pengen lebih kriuk, ditunggu agak warnanya kecoklatan gitu. Aku sih lebih suka kerupuk yang agak kecoklatan gitu loh teman-teman, karena rasanya lebih enak gitu menurut aku. Jadi ini aku ngegorengnya agak lamaan sedikit ya teman-teman ya. Ini tuh jajanan kesukaan aku pas SMP dulu teman-teman. Jadi kalau kalian pengen tahu lidah aku arahnya kemana, lidah aku tuh sebenarnya lebih suka ke asin, terus pedesnya pedes banget gitu loh teman-teman. Kalau makanan sekarang tuh biasanya kayak keripik kaca, basreng, itu pedes, daun jeruk itu aku suka banget. Kalau zaman dulu kan nggak ada basreng, nggak ada keripik kaca, jadi aku makan kerupuk kayak gini yang pedes banget. Itu banyak banget dijual di sekolahan-sekolahan gitu. Sebenarnya tadi tuh aku ngasih kode gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau kirim-kirim makanan, sok langsung aja kirim yang pedes-pedes biar aku tuh semangat ngonten. Serius bercanda teman-teman. Jadi kalau kalian pengen tahu masakan aku tuh sebenarnya lebih suka kemana, aku lebih suka makanan pedes. Ini udah mateng ya, jadi langsung aja kita tiriskan seperti ini, kita goreng semuanya sampai habis. Jadi karena ini tuh makanan anak SD, apa tuh namanya,
kayak lebih ke cemilan anak SD. Biasanya anak-anak SD itu cemilannya tuh lebih ke simple, terus untungnya banyak ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya resep aku kali ini tuh nggak terlalu ribet-ribet banget, jadi kita goreng terus dikasih bumbu aja. Jadi buat teman-teman sambil nungguin aku ngegoreng ini, yang belum subscribe langsung aja subscribe sekarang juga, dan yang udah subscribe thank you banyak. Jangan lupa untuk komen-komen di next video aku harus buat apa. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Hasilnya banyak banget. Aku tuh pakai 1/4 kilo, harganya cuma 5.500, jadinya sebanyak ini. Sebenarnya aku lebih suka yang level 30 teman-teman, cuman karena nggak mungkin aku makan sendiri, jadi aku pakai yang level 15. Ini tuh sebenarnya aku tuh pakai yang refillnya tuh harganya 2 kali lebih murah ya teman-teman ya, cuman karena aku bungkus itu aja, bon cabenya aku bungkus ke tempatnya lagi, jadi terlihatnya pakai yang mahal gitu teman-teman. Sebenarnya aku pakai yang refill itu satu bungkusnya cuman 5 ribuan, dan aku tuh pakainya setengah bungkus gitu loh teman-teman. Ini di aku sendiri untuk level 15 masih kurang pedes ya. Sebenarnya kalau aku sendiri sih lebih suka level 50, itu pun 50 lidah aku tuh masih kuat gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian nanya lidah aku tuh sekuat apa, aku suka pedes banget teman-teman. Jadi sebenarnya kalau 15 ini menurut aku malah nggak ada rasa ya, tapi ya nggak tahu kalau kalian. Jadi kalau kalian penasaran lagi sama rasanya, langsung aja dicobain di rumah ya teman-teman ya. Karena bon cabe ini udah ada rasanya, jadi di sini aku nggak pakai bahan tambahan ya. Kalau kalian mau pakai yang Aida, biasanya kan kalau orang-orang pengen lebih hemat gitu pakai Aida ya. Kalau pakai Aida itu butuh Royco sama garam lagi. Jadi karena aku pengennya bener-bener pure 2 bahan, jadi aku pakai bon cabe ya teman-teman ya. Setelah itu kita langsung aja bungkus. Kalau dulu waktu aku SMP harganya tuh cuma 500 rupiah teman-teman, ukurannya ya kecil. Cuman karena ini buat ngobatin rasa kepengen aku, terus aku pengen puas-puas gitu, makanya jadi aku bungkusnya yang gede kayak gini teman-teman. Dulu kan kalau masih sekolah hemat-hemat tuh belanjanya, jadi biar nggak hemat lagi aku bungkusnya yang gede, terus aku pengen makan yang banyak sepuasnya gitu loh teman-teman. Namanya juga nostalgia ya, jadi biar puas juga, biar sekalian aja. Karena ini bon cabe sayang banget dibuang, jadi aku kumpul-kumpulin lagi, aku masukin ke dalam plastiknya lagi ya teman-teman ya, biar nggak kebuang gitu loh bon cabenya. Jadi balik lagi, kalau kalian mau pakai bon cabe seperti yang aku punya, bahannya cuma 1 bon cabe aja ya teman-teman ya. Dan saran dari aku biar lebih hemat pakai yang refill, jangan yang di Indomaret gitu, karena menurut aku harganya agak mahal kalau beli yang bungkusan kayak yang di Indomaret. Jadi yang refill aja menurut aku lebih murah. Dan kalau kalian pengen lebih hemat lagi bisa pakai Aida, terus untuk perasanya bisa ganti Royco, bumbu ayam bawang ataupun garam. Jadi itu tergantung masing-masing selera ya. Kalau aku sendiri bon cabe ini aja tuh udah enak banget loh, bener-bener kayak terobati gitu loh. Cuman karena aku tadi cuman pakai level 15, pedesnya masih kurang ya. Kalau saran dari aku sih pakai yang 30 ya teman-teman ya. Tapi aku nggak mau egois teman-teman. Kalau aku pakai level yang langsung 30 atau 50, insya Allah di rumah tuh nggak ada yang makan, karena emang pedes banget kan kalau level segitu. Jadi ya udahlah ya, kita pakai level 15. Setelah itu kita bungkus-bungkus seperti ini, dan kita langsung aja silar. Jadi aku bakalan kasih rekomendasi bungkus sama silarnya itu juga di deskripsi ya teman-teman ya. Pokoknya kalau kalian mau jualan ngikutin arahan aku tuh insya Allah pasti bakalan kasih rekomendasi ke kalian ya teman-teman ya. Bukan berarti ini tuh iklan, karena emang bener-bener pure aku pakai barangnya. Biasanya barang yang aku pakai itu insya Allah aku pilihin yang paling murah dan kualitasnya oke gitu loh teman-teman. Seperti Infusiler seperti yang aku pakai ini, aku tuh dulu belinya 100 ribuan dan sampai sekarang masih ada. Tapi aku nggak tahu kalau sekarang tuh harganya mungkin ada kenaikan sedikit kali ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu worth it banget karena bisa dipakai bertahun-tahun. Kurang lebih hasilnya 3 bungkus dengan modal 10 ribuan aja. Kalian bisa lihat ini tuh biasanya ukuran segede ini tuh 7 sampai 10 ribuan gitu loh teman-teman kalau dijual di warung-warung. Tuh ini tuh bener-bener menggiurkan banget sih. Aku buat ini tuh bener-bener kayak berasa masih sekolah lagi gitu loh teman-teman. Cuman kan kalau zaman sekolah makanya kan kayak terbatas gitu, karena kita cuman bisa beli sebungkus atau 2 bungkus. Tapi kalau ini bener-bener sepuas itu, bentuknya juga cantik banget dan rasanya lidahnya aku banget ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini tuh matangnya sampai ke dalam-dalam karena kebantu sama blower yang aku pakai tadi. Tapi kalau kalian nggak punya bisa dijemur dulu. Ini langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat kalian udah nonton.